Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri atas 3 orang, yaitu saya dengan NIM 2023-50180, Marta Lestari. Saya Yavela Dora Dharma Wirya dengan NIM 2023-50351. Saya Karen Karisa Wais dengan NIM 2023-50107. Boleh di next. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Jadi PSAK 46 itu merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. PSAK ini mengatur cara perusahaan dalam melaporkan pajak penghasilan atau PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Bisa di next. Nah, dalam PSAK 46 ini terdapat 2 tujuan yang mengatur perilaku akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut. Ini yang pertama itu ada pemulihan atau penyelesaian masa depan, jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah transaksi dan lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada ruang lingkup. Jadi yang pertama itu adalah pernyataan ini diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan. Dan yang kedua, untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan itu mencangkup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada kena pajak penghasilan, juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak atas distribusi kepada entitas pelapor yang terhutang oleh entitas anak entitas, asosiasi atau pengaturan bersama. Yang ketiga itu dikosongkan. Yang keempat, pernyataan ini tidak mengatur metode akuntansi untuk hibah pemerintah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah istilah yang digunakan dalam PSAK 46. Yang terletak pada paragraf 5-6. Yang pertama itu ada aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Lalu yang kedua itu ada beban pajak, jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Lalu yang selanjutnya itu ada dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas, yaitu jumlah retribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Laba akuntansi adalah laba rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama suatu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terhutang atau dipulihkan. Selanjutnya, bisa di next. Nah, selanjutnya ada perbedaan temporer. Perbedaan antara jumlah tercatat atau liabilitas dengan laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajak. Lalu liabilitas pajak tangguhan, itu jumlah pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Lalu selanjutnya ada pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Bisa di next. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. Ini terdapat pada paragraf ke-7 sampai paragraf ke-9. Jadi dasar pengenaan pajak aset ini adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap aset manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Selanjutnya adalah atas dasar pengenaan pajak liabilitas itu merupakan jumlah tercatat liabilitas yang dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Untuk paragraf 9, ada beberapa pos yang mempunyai dasar pengenaan pajak tetapi tidak diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Next. Lalu selanjutnya dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas itu tidak begitu jelas.
maka dasar pengenaan pajak tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam pernyataan ini, bahwa entitas dalam beberapa pengecualian mengakui liabilitas pajak tangguhan jika pemulihan jumlah tercatat aset atau penyelesaian jumlah tercatat liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diperkirakan. Jika atas pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak terdapat konsekuensi pajak. Selanjutnya, dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan, boleh ke samping lagi, oke. Selanjutnya, dalam laporan keuangan konsolidasi perbedaan temporer itu ditentukan dengan membandingkan jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi dan dasar pengenaan pajak. Next slide. Nah, selanjutnya adalah pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang sebelumnya dibayar itu diakui sebagai liabilitas, tetapi manfaat terkait dengan pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya itu diakui sebagai aset. Selanjutnya, jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas itu mengakui manfaat tersebut sebagai aset. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Next slide. Yang pertama itu ada perbedaan temporer kena pajak. Ini terdapat pada paragraf 15 dan 16. Untuk paragraf 15, seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari yang pertama, ada pengakuan awal goodwill, yang kedua ada pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak memenuhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak, akan tetapi untuk perbedaan temporer kena pajak itu sendiri akan terkait dengan investasi pada entitas anak cabang atau entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan akan diakui sesuai dengan paragraf ke-39. Selanjutnya adalah paragraf ke-16. Pengakuan aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut itu akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas pada periode masa depan. Jika jumlah tercatat asetnya itu lebih besar daripada DPP-nya, maka jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah pajak yang akan dikurangkan untuk tujuan pajak. Selanjutnya, slide berikutnya, yaitu selanjutnya itu ada paragraf ke-17. Nah, paragraf 17 ini terdapat beberapa perbedaan temporer timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan periode penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan kena pajak. Selanjutnya itu paragraf ke-18, perbedaan temporer itu juga timbul karena yang pertama, aset teridentifikasi yang diperbolehkan dan liabilitas diambil ahli dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 22. Terus selanjutnya, aset direvaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak. Yang ketiga, ada goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis. Yang keempat, dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal. Terus yang selanjutnya adalah jumlah tercatat investasi pada entitas anak cabang dan entitas asosiasi atau kepentingan dalam aturan bersama menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau kepentingan tersebut. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu ada kombinasi bisnis yang terdapat pada paragraf ke-19. Dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli dalam kombinasi bisnis itu diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, perbedaan temporer tersebut itu timbul jika dasar pengenaan pajak ke aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil ahli tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, ada aset dicatat pada nilai wajar
terdapat pada paragraf ke-20 di SAK itu mengizinkan atau mensyaratkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau direvaluasi dalam hal revaluasi atau penyajian kembali lain atas suatu aset ke nilai wajar mempengaruhi laba kena pajak atau rugi pajak untuk periode berjalan. Maka dasar pengenaan pajak atas aset disesuaikan hingga tidak ada perbedaan temporer. Selanjutnya, boleh di next, ya. Nah, selanjutnya ada goodwill yang terdapat pada paragraf ke-21. Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis itu akan diukur sebagai selisih yang A terhadap yang B. Di bawah ini dengan karakteria sebagai A itu merupakan nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK 22, yang pada umumnya itu mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang kedua adalah setiap komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi sesuai dengan PSAK 22. Lalu yang ketiga, kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi. B itu adalah selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli pada tanggal akuisisi diukur sesuai dengan PSAK 22. Selanjutnya, boleh di next. Ya, selanjutnya itu adalah pengakuan aset awal atau liabilitas yang terdapat pada paragraf 22 dan 23. Paragraf 22 ini, perbedaan temporer mungkin timbul dalam pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Sebagai contoh, jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset itu enggak dapat dikurangkan sebagai untuk tujuan pajak. Selanjutnya adalah paragraf 23, itu adalah sesuai dengan PSAK 50 keuangan 50 instrumen keuangan, penyajian dan penerbitan instrumen keuangan majemuk. Sebagai contoh itu obligasi dapat dikonversi. Nah, ini mengklarifikasikan komponen liabilitas sebagai liabilitas dan komponen ekuitas sebagai ekuitas. Mungkin saja dasar pengenaan pajak atas komponen liabilitas dan pengakuan awal adalah sama dengan jumlah tercatat awal penjumlahan komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Perbedaan temporer kena pajak yang dihasilkan itu timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas yang secara terpisah dari komponen liabilitas. Boleh di next. Selanjutnya itu ada paragraf 24, yaitu aset pajak tangguhan itu diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangi sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer itu dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba. Laba yang dimaksud itu kecuali jika pajak tangguhannya itu timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi itu enggak memenuhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Nah, selanjutnya paragraf ke-25 yaitu pengakuan liabilitas untuk mengandung makna bahwa jumlah tercatat liabilitas itu akan diselesaikan di periode masa depan dengan aliran keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Slide berikutnya. Selanjutnya ada beberapa contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk menghasilkan aset pajak tangguhan. Jadi yang pertama itu adalah biaya imbalan pasca kerja dapat dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi sebagai jasa yang diberikan oleh pegawai. Tetapi biaya tersebut itu baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut itu dibayar oleh entitas. Lalu yang kedua ada biaya riset. Ini diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode saat terjadinya, tetapi tidak diizinkan sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak hingga periode kemudian. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah paragraf ke-27. Itu ada pengembalian perbedaan temporer dapat dikurangkan menghasilkan pengurangan dalam menentukan laba kena pajak pada periode masa depan. Lalu paragraf ke-28 itu terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia hingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba tersebut. Jika terdapat perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dengan entitas kena pajak atau wajib pajak yang sama itu diharapkan akan dikembalikan.
Nah, yang A itu pada periode yang sama dengan pengembalian perbedaan temporer diharapkan dapat dikurangkan. Yang B pada periode ketika rugi pajak timbul dari aset pajak tangguhan atau ditarik kembali atau dilimpahkan. Selanjutnya itu adalah paragraf ke-29. Paragraf ke-29 ini adalah jika perbedaan temporer kena pajak itu terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dengan entitas kena pajak yang sama jumlahnya tidak mencukupi, maka aset pajak tangguhan diakui sepanjang yang pertama kemungkinan besar entitas itu akan memperoleh laba kena pajak yang menandai terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama pada periode yang sama. Dengan terjadinya pengembalian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yang B merupakan peluangan perencanaan pajak tersedia untuk entitas yang akan diciptakan laba kena pajak pada periode yang sesuai. Oke, selanjutnya itu kita membahas mengenai saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Nah, pada paragraf 26 ini, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Lalu pada paragraf ke-27, nah berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan. Yang A, itu apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa. Yang B, apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa. Nah, yang C itu apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang. Boleh di next. Nah, penilaian kembali aktiva yang pertama itu pajak tangguhan. Nah, pada paragraf 28, pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui. Nah, perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Sebagai contoh, perbaikan dalam kondisi perekonomian mengingatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal dalam jumlah yang memadai pada periode mendatang. Aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Lalu pengukuran. Nah, pada paragraf 29 itu kewajiban aktiva pajak ini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terhutang atau restitusi pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah berlaku pada masa neraca. Nah, pada paragraf 30, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan itu harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajibannya itu dilunasi. Nah, yaitu dengan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif itu berlaku pada tanggal neraca. Lalu pada paragraf ke-31, aktiva dan kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, itu dihitung dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku. Nah, apabila tarif pajak dan peraturan pajak baru telah diumumkan oleh pemerintah, nah maka dapat dianggap bahwa tarif atau dan peraturan tersebut telah secara substantif berlaku, walaupun berlaku tarifnya yang tersebut secara efektif mungkin saja masih beberapa bulan sesudah pengumumannya. Nah, dalam hal tersebut, aktiva dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak dan peraturan pajak baru yang telah dinyatakan berlaku. Boleh di next. Nah, pada paragraf ke-32, nah apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fiskal yang berbeda, maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal atau rugi pajak pada saat perbedaan temporer membalik atau reverse. Nah, pada paragraf ke-33, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai
tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. Nah, pada paragraf ke-34, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto. Nah, selanjutnya paragraf 35, nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan itu harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal itu memadai. Boleh di next. Selanjutnya, pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Pada paragraf ke-36, perlakuan akuntansi untuk pengaruh pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. Paragraf ke-43 itu menjelaskan penerapan prinsip tersebut. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada paragraf ke-37, pajak ini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda. Nah, dilihat paragraf 39 hingga paragraf 41. Atau penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Nah, ini bisa dilihat pada paragraf 42 sampai 43. Boleh di next. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada paragraf ke-38, pada umumnya aktiva dan kewajiban pajak tangguhan itu muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak atau rugi pajak. Nah, pajak tangguhan yang berasal dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Nah, sebagai contoh, itu biaya pengembangan yang telah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 20 tentang biaya riset dan pengembangan dan diamortisasi sebagai beban pada laporan laba rugi. Namun untuk kepentingan pajak biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal. Lalu pada paragraf ke-39, nilai tercatat aktiva dan kewajiban pajak tangguhan mungkin berubah walaupun tidak ada perubahan jumlah perbedaan temporer yang terkait dengan aktiva dan kewajiban pajak tersebut. Nah, perubahan tersebut mungkin berasal dari yang pertama itu perubahan tarif pajak atau peraturan pajak. Yang kedua, pengkajian kembali nilai aktiva pajak tangguhan yang dapat dipulihkan. Yang ketiga, perubahan cara pemulihan sesuatu aktiva. Nah, pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Nah, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Nah, bisa dilihat dari paragraf ke-41. Boleh di next. Nah, pada paragraf ke-40, pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas. Nah, pada paragraf ke-41, PSAK tertentu mengharuskan suatu transaksi untuk langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Nah, contoh transaksinya tersebut adalah, boleh di next. Nah, yang pertama itu perubahan nilai tercatat aktiva tetap yang berasal dari revaluasi atau penilaian kembali sesuai dengan PSAK 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Yang kedua, itu suatu penyesuaian saldo laba awal periode yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif atau dari koreksi kesalahan mendasar sesuai dengan PSAK 25 tentang laba atau rugi untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir itu selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing kecuali sesuai dengan PSAK 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Next.
pada paragraf ke-42, pada kasus tertentu, jumlah pajak ini dan pajak tangguhan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas mungkin sudah ditentukan. Nah, hal tersebut mungkin terjadi apabila tarif pajak bersifat progresif dan tidak mungkin menentukan tarif pajak tertentu yang dikenakan pada komponen tertentu dari penghasilan kena pajak atau rugi pajak. Yang kedua, perubahan tarif pajak atau peraturan pajak yang mempengaruhi aktiva atau kewajiban pajak tangguhan, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang berhubungan dengan transaksi-transaksi sebelumnya langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Atau yang terakhir itu, perusahaan memutuskan bahwa aktiva pajak tangguhan harus diakui atau tidak lagi diakui seluruhnya. Dan aktiva pajak tangguhan tersebut berhubungan atau secara keseluruhan atau sebagian dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya dikreditkan ke ekuitas. Nah, pada kasus tersebut, jumlah pajak ini dan pajak tangguhan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas ditentukan dengan dasar alokasi proporsional dari pajak ini dan pajak tangguhan atau metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih sesuai. Lalu selanjutnya akan membahas pajak tangguhan yang berasal dari penggabungan usaha. Nah, pada paragraf ke-43, seperti dijelaskan pada paragraf ke-17 dan 21b, perbedaan temporer mungkin timbul dari suatu penggabungan usaha yang secara substantif adalah akuisisi. Nah, sesuai dengan PSAK 22 tentang akuntansi penggabungan usaha, perusahaan mengakui setiap aktiva pajak tangguhan apabila perbedaan temporer tersebut memenuhi kriteria pengakuan seperti tersebut pada paragraf ke-21 atau kewajiban pajak tangguhan pada tanggal akuisisi. Boleh di next. Nah, namun sesuai dengan paragraf 16A dan 21A, perusahaan tidak mengakui kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari goodwill apabila amortisasi goodwill tersebut tidak dapat menjadi pengurang untuk perhitungan pajak dan juga tidak mengakui aktiva pajak tangguhan yang berasal dari goodwill negatif yang tidak dikenakan pajak dan yang diperlakukan sebagai pendapatan tangguhan. Nah, selanjutnya paragraf 44, apabila perusahaan pengakuisisi tidak mengakui aktiva pajak tangguhan dari perusahaan yang diakuisisi pada tanggal terjadinya penggabungan usaha, dan apabila aktiva pajak tangguhan tersebut kemudian diakui pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan pengakuisisi, penghasilan pajak tangguhan tersebut harus diakui pada laporan laba rugi. Nah, di samping itu, perusahaan pengakuisisi harus menyesuaikan nilai tercatat goodwill dan saldo amortisasi akumulasian menjadi jumlah yang seharusnya telah dicatat apabila aktiva pajak tangguhan telah diakui pada tanggal terjadinya penggabungan usaha dan mengakui pengurangan nilai tercatat goodwill sebagai beban. Namun, perusahaan pengakuisisi tidak mengakui goodwill negatif dan tidak juga menambah nilai tercatat goodwill negatif. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Karen. Selanjutnya tentang penyajian, ada saling hapus atau offset. Jadi entitas melakukan saling hapus current tax asset atau aset pajak ini dan current tax liability atau liabilitas pajak ini jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah uang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersama-sama. Current tax asset dan liabilities ini diakui dan diukur secara terpisah. Keduanya saling hapus dalam laporan keuangan posisi keuangan yang bergantung pada kriteria serupa ditetapkan untuk instrumen keuangan dalam PSAK 50, instrumen keuangan penyajian. Entitas ini umumnya akan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jika berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama dan memperbolehkan entitas melakukan atau menerima pembayaran neto tunggal. Dalam laporan keuangan konsolidasian, current tax asset dari entitas dalam kelompok usaha dapat saling hapus terhadap current tax asset dengan entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan syarat yang sama. Kemudian, entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan atau deferred tax asset dan liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liabilities jika dan hanya jika
entitas itu memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus current tax asset dan liability. Dan DTA dan DTL-nya terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan current tax asset dan liabilities dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan pada setiap periode masa depan, di mana jumlah signifikan atas DTA atau DTL-nya diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan. Untuk menghindari kebutuhan penjadwalan rinci atas pembalikan setiap perbedaan temporer, maka entitas itu disyaratkan untuk saling hapus DTA terhadap DTL dari entitas kena pajak yang sama. Untuk pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, dan entitas memiliki hak untuk saling hapus atas current tax asset dan liabilities. Dalam keadaan yang jarang terjadi, entitas itu mungkin memiliki hak memaksa untuk saling hapus dan berniat menyelesaikan secara neto untuk suatu periode. Dalam keadaan seperti ini, penjadwalan rinci diperlukan untuk meyakinkan apakah DTL dari suatu entitas kena pajak akan menghasilkan peningkatan pembayaran pajak pada periode yang sama, di mana DTA-nya dari entitas lain kena pajak akan menghasilkan pengurangan pembayaran pajak oleh entitas kena pajak yang kedua. Selanjutnya ada beban pajak. Jadi beban penghasilan atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal itu disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian selisih kurs dari penjabaran DTA atau DTL yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing atau dari luar negeri itu dapat diklasifikasikan sebagai beban atau penghasilan pajak tangguhan jika penyajiannya tersebut dipertimbangkan menjadi paling bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada pengungkapan. Jadi komponen utama beban atau penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Komponennya itu mencakup beban atau penghasilan pajak kini, penyesuaian pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya, jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya, jumlah beban penghasilan pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penetapan peraturan perpajakan baru, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan juga beban pajak tangguhan. Kemudian beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56. Dan jumlah beban atau penghasilan terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan karena tidak dapat dihitung secara retrospektif. Kemudian ada juga yang penghasilan atau beban yang dijelaskan secara terpisah. Yang pertama itu ada gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Ada juga jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain. Kemudian hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi yang termasuk rekonsiliasi antara angka beban penghasilan pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku. Juga ada rekonsiliasi angka tarif pajak efektif rata-rata dan tarif yang berlaku. Kemudian ada juga perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak pada periode akuntansi sebelumnya. Jumlah dan tanggal kadaluarsa pada perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan dan tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan, jumlah gabungan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama atas DTL yang belum diakui. Ada juga setiap jenis perbedaan temporer dan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan, termasuk jumlah DTA dan TTL yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian, dan jumlah beban penghasilan pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah DTA atau DTL yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Juga operasi yang dihentikan, beban pajak terkait untuk keuntungan atau kerugian dari atas penghentiannya, dan juga laba rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode yang disajikan. Ada juga jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen atau kepada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan.
Kemudian jika kombinasi bisnis, maka entitas adalah pihak pengakuisisi yang menyebabkan perubahan pada jumlah pengakuan untuk DTA per akuisisi. Maka jumlah perubahan tersebut itu disajikan secara terpisah. Terakhir, jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak diakui setelah tanggal akuisisi, maka deskripsi peristiwa atau perubahan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan diakui. Kemudian entitas itu mengungkapkan jumlah DTA dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya jika penggunaan DTA itu bergantung pada apakah laba kena pajak masa depan melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada. Dan juga entitas telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau periode terdekat sebelumnya di mana DTA itu terkait. Entitas itu dapat mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial yang ditimbulkan dari pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial yang dapat ditentukan secara praktis dan apakah ada konsekuensi pajak penghasilan lain yang tidak dapat ditentukan secara praktis. Kemudian untuk mengungkapkan memungkinkan pengguna laporan untuk memahami kewajaran hubungan antara beban dan penghasilan pajak dan laba akuntansi. Juga untuk memahami faktor signifikan yang mungkin mempengaruhi hubungan di masa depan. Hubungan antara beban atau pajak atau penghasilan pajak dan laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan tidak kena pajak, beban yang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak atau rugi pajak, pengaruh rugi pajak, dan pengaruh tarif pajak luar negeri. Untuk menjelaskan hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan laba akuntansi, entitas menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk memberikan informasi yang paling bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Tarif pajak yang paling sesuai adalah tarif pajak domestik di negara tempat entitas berdomisili. Gabungan tarif pajak berlaku untuk pajak nasional dan tarif pajak yang berlaku untuk pajak lokal yang dihitung pada tingkat substansi yang sama atas laba kena pajak atau rugi pajak. Untuk entitas yang beroperasi dalam beberapa yurisdiksi, lebih baik jika gabungan rekonsiliasi terpisah yang disusun menggunakan tarif domestik pada setiap yurisdiksi individual. Tarif pajak efektif rata-rata itu merupakan beban penghasilan pajak dibagi dengan laba akuntansi. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah DTL yang tidak diakui itu seringkali tidak praktis, sehingga entitas disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah gabungan perbedaan temporer mendasar, tetapi tidak perlu untuk mengungkapkan DTL-nya. Jika menghitung DTL itu praktis, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah DTL yang tidak diakui karena informasinya dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan. Contohnya, entitas itu kan perlu mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial pembayaran dividen kepada pemegang saham. Jika hal ini praktis, maka entitas juga dapat mengungkapkan bahwa terdapat konsekuensi pajak penghasilan potensial tambahan yang tidak praktis untuk diperhitungkan. Contoh yang selanjutnya, entitas disyaratkan untuk menyajikan pengungkapan sehubungan dengan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak dalam pengaturan bersama. Jika tidak praktis, maka mungkin terdapat jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial atas dividen yang tidak praktis untuk ditentukan terkait dengan entitas anak tersebut. Selanjutnya, entitas mengungkapkan aset dan liabilitas pajak terkait liabilitas dan aset kontingensi sesuai dengan PSAK 57, provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Liabilitas dan aset kontingensi mungkin timbul sebagai contoh akibat perselisihan dengan otoritas perpajakan yang tidak dapat diselesaikan. Jika perubahan atas tarif pajak atau peraturan pajak yang ditetapkan atau diumumkan setelah periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan setiap dampak signifikan dari perubahan tersebut terhadap current tax asset, current tax liabilities, DTA, dan DTL. Selanjutnya, ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Jadi PSAK 46 yang kita bahas saat ini mulai diterapkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kemudian untuk paragraf 68 diterapkan secara prospektif untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, sehingga entitas tidak menyesuaikan akuntansi untuk kombinasi bisnis sebelumnya. Jika manfaat pajak tidak memenuhi kriteria pengakuan terpisah pada tanggal akuisisi dan diakui setelah tanggal akuisisi. Kemudian amandemen PSAK 46 pajak penghasilan tentang pengakuan aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi mulai diterapkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Entitas menerapkannya secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25
kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Namun pada penerapan awal amandemen ini, perubahan saldo awal ekuitas pada periode komparatif paling awal dapat diakui dalam saldo laba awal atau komponen ekuitas lainnya, tanpa mengalokasikan perubahan tersebut antara saldo laba awal dan komponen ekuitas lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.